Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 November 2022 dengan judul Teguran Allah adalah sebuah berkat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkanlah kepada masing-masing kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tentang diri kita sendiri, kita tidak sanggup untuk membawa maksud dan keinginan dan kecenderungan selaras dengan kemauan Allah. Tetapi jika kita mau untuk dijadikan rela, Juru Selamat akan melaksanakan untuk kita. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan setiap pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ia yang mau membangun tabiat yang kuat dan simetris. Ia yang mau menjadi seorang Kristen yang seimbang benar, harus menyerahkan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu bagi Kristus. Karena Juru Selamat tidak mau menerima pelayanan yang setengah-setengah. Setiap hari ia harus belajar arti penyerahan diri. Ia harus belajar firman Allah, mempelajari artinya dan menurut perintahnya. Dari hari ke hari Allah bekerja baginya, menyempurnakan tabiat yang harus berdiri pada masa ujian yang terakhir. Dan dari hari ke hari orang percaya mengerjakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat suatu pencobaan yang mulia. Menunjukkan apa yang dapat diperbuat oleh Injil bagi umat manusia yang telah jatuh. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 407. Tetapi apabila kesengsaraan datang kepada kita, beberapa dari kita yang seperti Yakub, kita pikir itu tangan dari seorang musuh, dan di dalam kegelapan kita bergumul dengan membabi buta, hingga tenaga kita habis, dan kita tidak mendapat penghiburan atau kelepasan. Allah tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita yang dungu, dengan hati yang luka dan kecewa. Dia ingin agar kita menengadah dan melihat wajahnya yang penuh kasih. Juru Selamat yang suci itu berdiri dekat orang-orang yang berderai air mata, sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Dia rindu untuk menjabat tangan kita, supaya melihatnya dengan iman yang tulus, mengizinkannya untuk membimbing kita. Hatinya terbuka terhadap kesedihan, duka cita kita, dengan kasih abadi dan dengan kebaikan yang penuh kasih. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 21. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu teguran, adalah sebuah berkat dan kekuatan bagi masing-masing kami, dan lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus tentang diri kita sendiri
Kita tidak sanggup untuk membawa maksud dan keinginan dan kecenderungan selaras dengan kemauan Allah. Tetapi jika kita mau dijadikan rela, Juru Selamat akan melaksanakannya untuk kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka saat ini membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Dan juga kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, di dalam perizinan juga Tuhan memberkati semua tukang material, pembina rumah sakit, agar dengan hikmat sorga mereka dapat mengarahkan para tukang agar supaya mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga akan menjadi milik dan bagian daripada hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, siswa, para dosen, mahasiswa. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan berikan agar mereka mendidik anak-anak untuk memiliki juga karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan sukacita di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur Tuhan, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.